Halo kelas 8, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama hari ini. Topik pelajaran kita pada hari ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Jadi dalam mengajarkan kerajaan Allah itu kepada banyak orang, Yesus menggunakan perumpamaan. Ya, salah satu yang digunakan Yesus adalah dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan itu artinya adalah mengangkat hal-hal yang duniawi untuk menggambarkan hal surgawi. Lalu, Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah itu, dia menggunakan metode yang berbeda kepada setiap orang yang dijumpainya. Kalau Yesus mewartakan kerajaan Allah kepada petani, dia menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur benih. Nah, jadi disesuaikan perumpamaannya dengan profesi orang-orang yang ditemuinya. Lalu kalau Yesus mewartakan ataupun mengajarkan kerajaan Allah kepada para nelayan, dia menggunakan perumpamaan yang lain lagi. Perumpamaan yang digunakan apa? Seperti pukat. Nah, artinya kerajaan Allah itu seperti pukat. Tahu ya pukat? Pukat itu adalah jala atau alat penangkap ikan yang digunakan oleh nelayan. Lalu kalau Yesus itu mengajarkan kerajaan Allah itu kepada pedagang, dia menggunakan perumpamaan yang lain lagi. Maka dia menggunakan perumpamaan tentang harta terpendam. Jadi Yesus itu sungguh-sungguh kreatif dalam mengajarkan kerajaan Allah itu kepada setiap orang. Dia menggunakan metode perumpamaan. Dia bercerita, mengumpamakan sesuatu untuk menggambarkan kerajaan Allah. Sehingga orang gampang menangkap apa arti dari kerajaan Allah itu. Nah, pada kesempatan ini kawan, kamu coba dulu mencari jenis-jenis perumpamaan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Dalam buku paketmu kalau ada, bisa kamu lihat di situ jenis-jenis perumpamaan Yesus. Pertama, misalnya Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan penabur benih. Yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah seperti perumpamaan tentang harta terpendam. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan pukat. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan lalang di antara gandum. Jadi semua itu adalah perumpamaan yang digunakan Yesus untuk menggambarkan kerajaan Allah. Jadi sama seperti guru. Kalau guru muridnya adalah kelas 1 SD, maka mengajarkan matematika itu ada metode tertentu yang digunakan yang gampang diterima oleh anak SD. Misalnya 1 wortel tambah 2 wortel, dibuat gambarnya. Berarti gampang diketahui oleh anak kelas 1 SD. Tapi guru matematika mengajar matematika kepada anak SMP bukan lagi menggunakan metode demikian, tetapi sudah dengan angka 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi bukan lagi gambar wortel, bukan lagi gambar pisang, bukan lagi gambar bunga dibuat di situ. Jadi Yesus juga begitu. Ketika mengajarkan kerajaan Allah itu kepada orang-orang di sekitarnya, dia melihat dulu siapa yang diajarnya. Kalau petani, perumpamaan yang cocok untuk orang ini adalah ini. Kalau dilihatnya pendengarnya adalah nelayan, perumpamaan yang cocok untuk orang ini adalah ini. Jadi Yesus itu kreatif. Jadi itulah metode Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Dia menggunakan perumpamaan. Ingat, mengangkat hal duniawi
untuk menggambarkan hal surgawi. Paham ya? Jadi tadi kan misalnya perumpamaan tentang penabur benih. Benih itu kan duniawinya itu. Misalnya benih gandum, benih padi. Itu kan duniawi. Tetapi ini digunakan Allah sebagai sarana untuk menggambarkan yang surgawi, yaitu kerajaan Allah. Itu maksudnya. Baik. Ini pertemuan kita untuk hari ini. Saya harap kalian bisa membaca di dalam kitab suci ataupun di dalam buku paket agama jenis-jenis perumpamaan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Kita akan diskusi di forum. Maka silakan Anda aktif berkomentar di kolom forum pada Classroom. Selamat belajar, tetap semangat. Oke.